Tolong dong buat pemerintahan Malaysia nih ya, tolong bawa warga lu pulang satu tuh yang ada di Indonesia. Blok lu sih deh, kagak ngaji. Tolol banget lu. Punya aib kan? Itu suatu saat juga bakal terbuka kalau kalian terus-terusan zolim ke orang lain. Orang yang kalian zolimi itu orang yang melakukan kebaikan, bukan merugikan orang lain. Aisar, you have to understand, you mesti fahami ayalah, nak tolong orang ni tak senang. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tular di media sosial bentuk solidaritas pemuda asal Malaysia yang bernama Aisar Khalid rela membantu rakyat kita Indonesia yang tengah kesusahan secara ikhlas, secara tulus. Dan kenapa memilih di Indonesia? Karena di Malaysia susah nak cari orang susah. Maka dari itu beliau bukan pansos, bukan nak cari nama, bukan nak cari follower, bukan nak cari subscriber, akan tetapi dengan secara ikhlas dalam hati, pemuda Malaysia yang bernama Aisar Khalid rela membantu rakyat kita Indonesia. Akan tetapi ada pro dan kontra, ataupun dihujat, diusir oleh hatersnya. Dan hatersnya ini kena sound oleh rakyat kita sendiri. Lagi-lagi hari-hari ini viral seorang ojol yang dilindas dan juga ditindas oleh seorang pihak kepolisian ketika ada demo kemarin yang berada di Jakarta. Oke geng, videonya macam mana langsung kita simak dulu bersama-sama. Tolong dong buat pemerintahan Malaysia nih ya, tolong bawa warga lu pulang satu tuh yang ada di Indonesia. Di mana-mana ikut nimbrung, di mana-mana ada urusan politik, ada urusan apa ada. Memang niatnya baik, tapi ya gimana ya? Lu tuh bukan warga sini, boy. Lu harus sadar gitu. Di negara lu ada konflik, misal ada yang viral dan lu malah milih konten di sini, semuanya dikontenin di sini. Kemarin terakhir lu pengen foto sama Ultras Garuda dan ditolak kan, disorakin. Nah, harusnya di situ lu harusnya warga Indo udah paham. Tapi warga Indo ya apalagi emak-emak. Masya Allah. Harusnya warga Indo udah paham kan. Tapi ya kita tahu di sini gimana. Dan tolong dong buat pemerintahan Malaysia bawa balik dah. Gak semua hal bisa dikontenin anjing, sumpah. Parah. Dan ada tuh warga Malaysia, influencer sekaligus fighter, tapi dia gak pernah loh ikut campur masalah politik, masalah apapun itu yang viral di Indonesia. Tapi kenapa yang satu ini nih, yang satu ini selalu ikut nimbrung di mana-mana, kapanpun ada gitu. Coba, apalagi kalau bukan nyari engagement, semuanya dikontenin. Tolonglah, gak semua hal bisa dikontenin. Dan buat pemerintahan Malaysia, bawa balik, jemput. Tolong dong buat pemerintahan Malaysia nih ya, tolong bawa warga lu pulang satu tuh yang ada di Indonesia. Ada yang baru nih. Biar apa ngomong kayak gitu bro? Biar viral, biar trending, biar FYP. Gini ya bro, kalau mau naik aja dengan cara baik-baik. Toh disupport sama Aisar. Kau belum kenal siapa Aisar, kau belum tahu sifat dan karakternya Aisar.
Kalau dengan cara baik-baik, kau pun disupport, kau pun didukung. Kutanya samamu, udah berapa banyak orang yang kau bantu? Aisar memang bukan orang Indonesia bro, ya. Tapi sudah banyak warga Indonesia yang dia bantu. Itu makanya, ya. Kau scroll dulu TikToknya sampai ke bawah, ya. Kau lihat, kau resapi. Udah banyak rakyat Indonesia yang dia bantu. Harusnya berterima kasih kita sebagai rakyat Indonesia. Bukan mengusir dia, bukan menyuruh dia balik. Ada. Siapa yang ngomong Aisar pansos-pansos, ha? Siapa? Ada no netizen, ada no haters. Kayak gile lo, orang lagi simpatik atas berita duka cita, musibah, orang ngiringin dan nganterin orang meninggal itu sampai ke pemakaman itu sunnah. Goblok lu sih, kagak ngaji. Tolol banget lu. Astagfirullah, kaget. Mana tuh Mas Dewan, mana? Dewan yang lu bangga-banggakan tuh. Nongol nggak? Kayak kucing lu pada lu ya, DPR lu. Disamperin lu pada kabur, WFH lah, ada yang ke Singapura lah, ada yang kemana-mana. Katanya pintu terbuka lebar, mana? Bela sungkawa gitu, turut berduka cita. Ada apa influencer dari negara tetangga yang simpatik, peduli, dia ngerasa sedih, ngerasa gimana ngeliat kejadian video yang dilindes sama mobil barakuda, terus di besoknya datengin dan ikut nyelawat sampai nguburin. Terus kok bisa-bisanya lu berpikiran pansos? Otak lu di mana? Emang lu yang lu pikir cuma Aisar doang yang datang? Willy Salim datang? Dengerin nih. Lu dengerin. Selain Aisar, Willy Salim datang, Ria Ricis datang, Anies Baswedan datang, bahkan Yusuf Hamka datang. Goblok lu. Kalau punya otak tuh dipakai. Usah lu pakai sakut-sakut pautin begitu. Gigi panas udah. Ada aja komenannya. Lu gue serampang juga lu. Punya aib kan? Itu suatu saat juga bakal terbuka kalau kalian terus-terusan zolim ke orang lain. Orang yang kalian zolimi itu orang yang melakukan kebaikan, bukan merugikan orang lain. Bukan merugikan orang lain. Satu lagi aku ingatin, orang yang kalian zolimin itu adalah orang yang melakukan kebaikan dan tidak merugikan siapapun. Oke, tidak merugikan siapapun. Tapi kalian hujat, ini kalian di mana? Oke, kalau kalian bilang si A, si B, si C datang ke situ cuma untuk branding dia sendiri. Tapi aku orang yang melihat Aisar bukan membranding diri dengan hal kejadian seperti itu. Kenapa? Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena I know something yang gak kalian tahu. Kalau dia mau mencoba branding dengan hal-hal seperti itu, ada proyek besar yang nilainya cukup fantastis dan itu miliaran, itu dia tolak. Harusnya kalau dia memang branding diri dengan hal-hal seperti ini, itu nilai fantastis itu nggak dia tolak, dia ambil. Tapi kenapa dia nggak ngambil? Karena dia mau fokus ke tahun ini, dia mau fokus bantu orang ramai di Indonesia. Jadi kalau ada sebagian orang yang bilang itu hanya untuk branding dia sendiri, kalau di aku nggak masuk sih. Sini saya jelaskan ulang ya bang. Namanya orang membantu itu tak pandang negara, tak pandang dia orang itu agamanya apa, demi peri kemanusiaan, menjaga persaudaraan sesama umat beragama Islam dan juga sesama manusia. Kita harus ikhlas untuk membantu. Jangan tengok ini dari Malaysia ke, dari Indonesia ke, tak baik bang. Tengok bang, Aisar Khalid itu udah melakukan kewajiban seorang dikasih titipan yang harta lebih lah sama Allah ya. Nah lepas itu Aisar Khalid bagi-bagi dengan orang yang tepat. Dan si Aisar Khalid ini ikut yang lagi viral ini, ojol yang kena
lindas dan juga kena tindas pihak kepolisian itu bukan karena nak teringin viral, akan tetapi itu adalah sebuah kewajiban dan juga sunnah. Kita apabila orang meninggal wajib juga ikut mendoakan, apalagi sampai ke pemakaman loh bang, sampai ke pemakaman. Seberapa pedulinya pemuda Malaysia Aisar Khalid ini kepada rakyat kita. Bukannya kita bersyukur, bukan kita berterima kasih, malahan dikecam seperti itu. Otak abang ini di mana sebagai umat muslim? Kenapa abang tak belajar dulu soal ilmu dan juga agama? Dan kenapa Aisar Khalid ini sekuat ini, setabah ini? Ternyata di sini saya akan bongkar di balik kehebatan, kekuatan Aisar Khalid rela lakukan apapun demi untuk membantu. Kita tengok dulu videonya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In fact, أنا keluar كنت نعطي this video untuk anak saya Aisar. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 24. وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman, sentiasa kita akan ujian kamu siang malam. Takut, ketakutan, harta, sikit jatuh, anak-anak sakit, kereta rosak, macam-macam. Dan wabashir sabirin, orang yang bersabar, ini orang yang berbahagia, ini orang yang ke syurga. Aisar, I percaya dulu, I bagi story atau cerita. Satu hari ada gajah minum air tengah-tengah hutan. Tiba-tiba tikus kecil belakang dia. Tikus, wahai gajah, tepi, saya tikus ni, aku nak minum. Kamu lama, tepi. Gajah minum air. Wahai gajah, tengok, buntut kamu besar, tapi ukur kamu kecil. Kah. Gajah pun minum air. Gajah tepi, muka kamu besar, tapi mata kamu kecil. Gajah pun tak bagi perhatian, gajah pun minum air. Lebih kurang 1 jam. Tiba-tiba masih siap gajah tu minum air. Gajah pusing tengok tikus. Masa tikus tambah gajah macam ni, tikus kencing, takut, nak lari pun tak boleh, macam mana, panik ya. Lepas tu dah gajah tu pusing jalan tepi hutan. Masa dia jalan, tikus pulang balik. Wahai gajah, mari lawan saya. Kalau you berani, mari lawan saya balik. Tapi gajah jalan. Sebab kalau gajah pun macam ni, tikus akan naik langit. Kan? Aisar, you have to understand, you mesti fahami ayalah, nak tolong orang ni tak senang. Mesti ada orang benci. Mesti ada orang jealous. Mesti ada orang haters. Mesti. Bagi saya satu Nabi, satu sahaja. Kita ada Allah turun 450 Nabi. Bagi saya satu Nabi tak ujian kepada Allah. Nabi Muhammad, isteri dia sudah zinala, anak dia murtad, apa Nabi kalau tak ada ujian, tak ada syurga. Wahai anakku, kamu pergi ke Indonesia, masa tak ada orang langsung pergi sana. Kita fahamin, kamu start masa walaupun kamu muda, dan Allah suka orang muda lebih jauh dan orang tua macam saya. Wahai anakku, katalah orang handsome, orang muda, you boleh buat sosial macam-macam kalau you nak. Tetapi kamu pergi ke Indonesia lepas di Malaysia ini, hari-hari hujan, kamu tak pernah stop. Siang malam kamu tolong sini sana. Baba 30 tahun buat niaga. Macam-macam haters. Kalau saya mau dengar mereka, saya tak akan hidup. Dah lama saya tutup. Jangan keluar nangis macam budak-budak. Jangan. Kamu harimau. Ayah you pun terlibat dalam sekarang ni. Dalam isu-isu ni. Ayah dia tipu. Ayah macam-macam ayah you. Tapi kalau saya mau dengar mereka, saya tulis soal tutup tak payah. Tak payah semua social media. Tetapi lebih dia orang cakap, lebih saya yakin, lebih saya jujur. Padahal saya bukan buat macam kamu. Saya hanya motivasi orang. Aku tak pernah pergi sama kamu sana sejam malam tak tidur. Aisar, kamu yang pilih kerja. Kamu yang pilih nak tolong orang sana atau sini. Kan? Kalau betul-betul kamu yang berani, yang orang berani, yang orang betul-betul jelas, yang betul-betul niat kamu ikhlas, kita akan stop. Teruskan.
Because I fahami apa you dapat penjualan kamu akan terus keluar into raya sana. Aku fahami tak you tak buat. Minta maaf. Sahabat belak-belik. Tadi kata rugu, sekarang tak rugu. Kenapa? Sahabat tanya dia, kenapa? Apa jadi? Kata demi Allah masa kata. Urban kata apa? Demi Allah masa kata, wahai amatullah, saya betul-betul sumpah, saya lambat harimau. Besar tak pernah lambat dalam hidup saya. Harimau besar. Gigi dia macam ni nak makan muka saya. Saya takut. Wahai anakku Aisyah, saya takut harimau nak makan saya. Masa saya cakap jujur, dia hilang. Terus hilang. Mana wahai anakku Aisyah, kamu jalan je dalam dunia ni. Biarlah sabar cakap-cakap. Biarlah sabar fitnah-fitnah. Biar ada scam-scam. Biar. Tak akan stop. Tak akan stop. Berapa kali saya ajar kamu? Sabaran. Sabaran kan? Kamu muka macam ni. Don't ever tengok belakang. Don't ever tengok kiri kanan. Jalan depan macam ni. Kamu kalau betul-betul kerana Allah, kamu tak akan stop. Kamu betul-betul kalau kerana orang-orang miskin sana, you tak akan stop insya-Allah. Dan saya yakin Allah akan buang kecintaan kamu dalam hati mereka. Allah dah buang dah. I can feel, I can rasa, I boleh rasati. Allah dah buang dah cintai kamu dalam hati mereka. Semua orang bercinta kamu sana. Semua orang love you sana. Semua orang tua atau muda. Semua sana suka kamu. Dah semua sana lambat kamu macam malaikat, wahai Aisyah. Jangan stop. Teruskan jalan kamu. Whatever itu apa-apa. Kalau kata orang bapa biarlah cakap. Tak kisah apa. Kalau kata Aisyah biarlah cakap. Bapa pun siang malam hari-hari orang tunggu bapa tahu. Biarlah. Sebab jujur. Tak ada main-main. Straightforward. Apa dalam hati dalam lidah ni keluar. Tak ada wala nak tipu orang kenapa. Nak layan orang kenapa. Tak ada. Bapa straightforward Aisyah. Kamu pun sama, I percaya. Kamu pun kapi saya. Saya lihat kamu sekarang macam I dulu. Betul speech. Jangan stop. Jangan takut. Tawakkal ala Allah. Allah sama kamu. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal doa. Jangan tinggal istighfar. Jangan. Kamu teruskan. Biar je. Jalankan. Allah with you insyaAllah. Kita with you all. Kita sama semua. Di mana-mana kita insyaAllah sama kamu. Doa kita untuk kamu in person. Ibu, keluarga semua. Adik-beradik kamu, Aisyah dan Ali selalu kata mana Aisyah, ya Allah tolong Aisyah. Allah tak akan lepas kamu. Teruskan you punya kerja. Jangan stop. Jangan kiri kanan. Terus fokus you punya work. Yakin saya. Allah tak akan lupa kamu. Jaga anakku. InsyaAllah kita akan jumpa soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Inilah geng sosok pahlawan di balik kehebatan, kekuatan Aisyah Khalid. Ternyata dah dari kecil Aisyah Khalid itu diajarkan dari orang tuanya untuk memberikan kebaikan. Meskipun dikasih harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia orang tahu itu bukan sepenuhnya hak kita, mesti kena dibagi-bagikan. Dan membagi-bagikan ataupun membagikan lewat media sosial itu bukan karena pansos, tapi adalah sebuah contoh kepada masyarakat lainnya. Karena dengan kemajuan saat ini memang ada kala kita harus rekod untuk memerangi hal-hal yang negatif yang berada di media sosial. Dan Aisyah Khalid ini bukan berpikiran untuk mencari untung. Beliau tak memikirkan untung dan rugi. Yang penting yang dikasih ikhlas, senang, dan yang mengasih pun ikhlas dan juga senang. Sudah beres. Yang selebihnya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita banyak belajar, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Malaysia Aisyah Khalid tersebut, karena saya di sini juga banyak mendapatkan pengalaman hal-hal yang positif dari abang untuk kebaikan menuju maju ke depan. Apabila ada salah tutur kata saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.